Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastri Dwi Amartia, berasal dari Universitas Pancasakti Kampus D, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B dengan nomor NIM 8720319190041. Di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup pajak, mata kuliah perpajakan. Dari ruang lingkup pajak, saya akan membahas 1. Pengertian pajak, 2. Pungutan lainnya, 3. Fungsi pajak, 4. Hukum pajak, dan yang terakhir adalah perlawanan terhadap pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran. Pajak digunakan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat ke kas negara yang kemudian digunakan untuk membiayai jalannya pengeluaran rutin pemerintahan dan pembangunan. Direktorat Jenderal Pajak diberi amanah untuk mengemban tugas mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya. Ada pengertian pajak. Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ini biasanya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur atau jalanan dan juga layanan masyarakat seperti puskesmas. Pungutan lain selain pajak. Pungutan lain yang serupa dengan pajak tetapi mempunyai perlakuan dan sifat yang berbeda dengan pajak, yaitu ada A. Bea materai, yaitu pungutan atas dokumen dengan penggunaan benda materai. Yang kedua ada bea masuk. Bea masuk adalah pungutan yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga atau nilai barang atau tarif tertentu. Bea keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Yang ketiga ada cukai. Cukai yaitu pungutan yang dikenakan atas barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. D. Retribusi, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Ketiga ada fungsi pajak. 1. Fungsi anggaran. Contohnya adalah dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 2. Fungsi mengatur. Contohnya adalah minuman keras dikenakan pajak tinggi sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Tiga, fungsi pemerataan pendapatan. Contohnya adalah terdapat berbagai macam tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak. Dengan tarif progresif, maka wajib pajak yang memiliki pendapatan lebih besar, maka akan dikenakan pajak yang lebih besar pula. Peranan pajak sebagai alat pemerataan pendapatan sangat penting untuk menegakkan keadilan sosial. 4. Fungsi legalitas pemerintahan atau representation. Pemerintah membebani atas warga negara dan warga negara meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan. 5. Fungsi stabilitas. Contohnya pemerintah mengatur peredaran uang di masyarakat, memungut pajak dan menggunakan pajak. Yang keempat ada subbab materi tentang hukum pajak. Hukum pajak terbagi dua, yaitu yang pertama adalah hukum pajak formal, yaitu untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan, memuat norma tentang tata cara penetapan pajak, kewajiban penyelenggaraan pembukuan, hak dan kewajiban wajib pajak, hak dan kewajiban fiskus, dan tata cara pemungutan pajak. Yang kedua ada hukum pajak material, yaitu yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak, besarnya pajak, dan sanksi pajak, memuat norma tentang objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan sanksi. Lalu subbab terakhir ada perlawanan terhadap pajak.
Ada dua macam. Yang pertama adalah perlawanan pasif. Contohnya, masyarakat menyimpan uang di rumah dan membelikan emas karena belum terbiasa dengan perbankan. Lalu yang B, ada perlawanan aktif yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu tax avoidance, yaitu suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan ataupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Lalu yang kedua dari perlawanan aktif, tax evasion, yaitu pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan. Contohnya memberi data palsu atau Demikianlah materi tentang ruang lingkup perpajakan yang saya dapat presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.